Halo, selamat malam semua, sahamologers. Udah lama banget ya, kita nggak ngobrol-ngobrol di live IG ya. Dan malam hari ini kita coba live IG lagi, lebih sering, lebih rutin. Dan topik-topiknya Bibo coba angkat yang aktual, faktual, dan menarik. Sehingga teman-teman nggak bosen gitu. Kalau misalnya Bibo live tiap hari kan teman-teman, aduh Bibo lagi, Bibo lagi. Nah, malam hari ini Bibo akan angkat topik yang mungkin inspiratif buat bagi banyak orang. Karena Bibo akan coba ngobrol tentang salah satu teknik trading yang mungkin menginspirasi banyak orang karena dianggap bisa nggak ya gue cuan cepet gitu dari saham. Nah, malam hari ini Bibo akan ajak ngobrol Project ya. Jadi Project ini co-founder dari Tetra. Jadi salah satu orang yang bersama Bibo mendevelop aplikasi Tetra Saham. Kemudian Project juga seorang mentor di sahamologi. Dia banyak banget ngasih topik ya, termasuk topik tentang day trading dan intraday trading ya. Nah, malam hari ini Bibo memang berusaha untuk membuat diri Bibo bahagia walaupun lagi dalam kondisi keluarga kena salah satu virus yang lagi happening banget tahun ini yaitu COVID-19. Nah, Bibo coba invite Project untuk gabung di event kita malam hari ini. Sebentar, kita undang Project dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman, udah bisa bergabung. Halo Project, apa kabar? Eh, Senang banget ya kita bisa bertemu lagi ya. Walaupun kemarin kita terakhir ketemu agak sedikit deg-degan ya gara-gara dapat kabar dari lab bahwa di rumah Bibo ada yang positif COVID. Nah, sebelumnya tadi Bibo udah kenalin siapa Project. Jadi Project ini adalah Chief Analyst dari aplikasi Tetra Saham. Kemudian Project juga seorang mentor ya yang fokus di analisis technical klasik dan analisis teknikal modern gitu ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya untuk mencari saham yang bisa memberikan potensi cuan cepat. Nah, sebelum itu Bibo mau ngucapin selamat dulu kepada Project karena sudah lulus ujian Registered Security Analyst dan abis Asik. ini juga akan melanjutkan jenjang sertifikasi berikutnya yaitu Certified Security Analyst. Jadi bisa ceritain nggak sih Project kenapa seorang analis itu perlu punya sertifikasi atau perlu punya apa namanya kualifikasi tertentu? Karena kan saat ini di dunia persahaman ini begitu banyak influencer ya yang tidak punya background atau tidak punya sertifikasi terus tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi seolah-olah paling paling ngerti soal saham. Bisa diceritain nggak? Oke, sebenarnya sih kebutuhan saya pribadi untuk sertifikasi ini lebih ke untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya teori-teori yang kita berikan ke teman-teman itu tidak mengada-ngada gitu loh. Karena kan ketika kita belajar di sertifikasi, semua itu memang kita pun belajar materi-materi yang memang sudah ada apa ya istilahnya sudah ada literasinya gitu loh. Jadi ketika kita pun memberikan materi ke teman-teman seperti misalkan pengajar di sahamologi pun ya kita tidak membuat materi yang mengada-ngada karena kebanyakan di luar sana banyak juga teman-teman yang sharing materi pun memang lebih banyak ke pengalaman tapi nggak salah juga sih cuman ketika terlalu banyak pengalaman nanti biasanya mereka bakal memberikan teori-teori yang di luar dari teori yang ada gitu loh dan harusnya itu pun disampaikan ketika teman-teman memang sudah mengetahui basic basic teorinya karena kan memang di luar sana banyak teman-teman yang memberikan sharing knowledge itu kan lebih ke pengalaman sedangkan harusnya teman-teman ketika teman-teman yang memang masih levelnya bawah ya teman-teman memang harus memulai sesuatu pelajaran itu dari hal yang basic. Nah, di certified itu kita belajar yang dari basicnya ya kita mengetahui apa teori-teori dasarnya sehingga ya ketika kita pun nanti
memberikan materi ke teman-teman juga tidak keluar dari kaidah-kaidah yang jelas, karena banyak tadi ya, banyak yang memang terlalu tinggi gitu ilmunya, terlalu tinggi mengajarkan sehingga kayak seolah-olah oh ilmu pasar modal tuh mendewakan sesuatu, nah kayak gitu. Jadi sih lebih ke seperti itu sih. Ya, ya ini juga sangat Bibo sadari saat ini karena begitu banyak orang seolah-olah menemukan trik-trik tertentu ya, menemukan sebuah metode-metode tertentu yang mungkin secara keilmuan atau mungkin secara teoritis itu belum pernah dibuktikan seperti halnya indikator-indikator ataupun misalnya hal-hal yang sudah menjadi standar dari analisis baik itu analisis teknikal maupun analisis fundamental di saham. Oke, saya ucapkan terima kasih, Bibo ucapin terima kasih dulu buat project udah dapat RSA, semoga jalan untuk CSA-nya lebih baik lagi dan harapan Bibo sih setelah CSA lulus jangan lupa ujian juga untuk jadi wakil manajer investasi gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong dulu tentang sebenarnya ketika seseorang itu memutuskan untuk menjadi trader ya, evolusinya kayak apa sih, Jack? Apa Kenapa, yang sorry? perlu mereka jalani atau lalui ketika mereka hendak menjadi seorang trader yang sampai misalnya punya inspirasi menjadi full time trader atau trading for a living? Nah, buat teman-teman yang memang ingin mendalami ilmu terkait trading, sebenarnya memang ada step-stepnya ya. Pertama, sebenarnya step dasar dari ketika teman-teman memasuki pasar modal, step basicnya itu adalah growth investing. Kenapa istilahnya investing? Karena memang di growth investing ini, teman-teman lebih dikenalkan untuk apa sih itu investasi, bagaimana sih untuk menumbuhkan portofolio, gimana caranya teman-teman nanti bertransaksi dan segala macam. Jadi di growth investing ini fokusnya lebih ke membiasakan teman-teman berinvestasi terlebih dahulu. Jangan langsung ujuk-ujuk masuk pasar modal, pola pikirnya langsung, oh saya pengen kaya gitu loh, saya pengen tiba-tiba mendapatkan income yang banyak. Nah itu nggak bisa. Jadi memang pertama masuk di pasar modal itu ya teman-teman harus mengerti dulu pasar modal itu adalah instrumen investasi gitu loh. Jadi investasikan menunda keperluan saat ini untuk keperluan yang akan datang. Nah itu dulu yang dimengerti di growth investing. Nah dari growth investing baru nanti teman-teman berevolusi menjadi yang namanya trend following. Ya yang tadi udah oke, saya masih baru, saya belum ngerti apa-apa di growth investing. Saya sudah belajar, sudah memulai pengetahuan yang namanya oh itu nabung seperti apa, bagaimana cara menabung, bagaimana cara menggunakan aplikasinya juga gitu kan, aplikasi broker. Nah, hal-hal itu dipelajari teman-teman di growth. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman menggunakan metode yang namanya modern technical. Ya, jadi di trend following teman-teman sudah memfaktor yang namanya teknikal, yaitu untuk basicnya yaitu modern technical. Kenapa sih harus modern? Karena di modern technical ini lebih simple materinya. Dan buat teman-teman yang masih newbie itu lebih mudah ditelaah. Contoh ya, salah satu indikator di modern technical itu adalah MA ya, atau pergerakan rata-rata. Simpelnya pergerakan rata-rata ini terbentuk dari jumlah data dibagi total data data dijumlahin dibagi total data. Ya, jadi intinya misalkan MA 20 ya udah 20 hari dijumlahin terus dibagi 20. Nah, ketemu deh rata-ratanya. Nah, itu ketika kita tahu oh rata-rata saham ini di berapa? Misalkan BCA harga 30.000, rata-ratanya di 25.000 misal ya. Berarti apa? Berarti saham BCA rata-ratanya di atas ya, lebih baik dari harganya lebih baik dari rata-ratanya. Nah, itu teman-teman pelajari di trend following. Nah, setelah itu baru tuh kita belajar yang namanya swing trading. Nah, swing trading ini baru kita harus mengasah intuisi ya, di mana intuisi ini kita pelajari menggunakan classical technical. Ya, kita menggambar, harus rapi, harus sesuai rule. Nah, tadi harus sesuai rule. Rule ini kan juga didapat ya ketika teman-teman belajar gitu kan. Nah, setelah swing baru nanti day trading. Day trading ini kita sudah mulai memfaktor yang namanya euforia. Tuh, jadi jangan ketika teman-teman baru masuk pasar modal langsung nanya, oh
saham ini katanya merger ya, katanya bakal gede ya, katanya ini. Nah, itu sebenarnya hal itu harus teman-teman faktor setelah teman-teman sudah menguasai basic-basicnya dulu. Jangan tiba-tiba masuk pasar modal, ujuk-ujuk langsung ngomongin, oh ini merger, oh ini mau ngadain right issue, nanti sahamnya gini-gini, padahal nggak ngerti gitu kan step by step-nya. Nah, itu dipelajari di day trading ya, jadi euforia, kita memanfaatkan euforia market sehingga kita bisa membeli sebuah saham ketika naik dan besoknya bisa berpotensi naik lagi. Nah, itu untuk day trading. Dan level terakhirnya baru yang namanya intraday trading. Ya, di intraday trading ini teman-teman belajar yang namanya semua ilmu tadi, teman-teman menggunakan di time frame yang lebih kecil ya. Jadi ilmu trend following, ilmu swing trading, ilmu day trading, teman-teman teman-teman gunakan ilmu tersebut di time frame yang kecil ya. Nah, yang namanya time frame intraday. Intraday itu time frame di bawah harian ya. Jadi ada misalkan 15 menit atau bahkan yang namanya time frame tick chart ya, per terjadi transaksi. Nah, jadi di intraday ini ya baru tuh teman-teman memfaktor misalkan oh hari ini sahamnya yang break. Ketika ada sebuah saham yang break, ya udah kita hajar. Nah, itu kita pelajarin di tick chart. Nah, perlu teman-teman ketahui makin ke advance ya, ilmu yang dipelajari makin tinggi. Tetapi ya, waktu yang teman-teman alokasikan itu semakin besar ya. Jadi jangan berpikir ketika teman-teman intraday ya teman-teman bisa santai-santai. Oh, enggak juga gitu loh. Jadi makin ke atas ya, ilmu yang dipelajari harus makin tinggi. Makin ke atas ya, waktu yang teman-teman gunakan semakin banyak, dan makin ke atas justru cuannya itu makin kecil ya, keuntungannya itu makin kecil. Karena apa? Karena makin ke atas yang teman-teman butuhkan adalah quantity dari transaksi, bukan kualitas dari transaksi ya. Jadi kalau teman-teman bicara trend follow ya, teman-teman harus mengetahui seberapa kualitas saham yang teman-teman beli sehingga cuannya maksimal. Tapi kalau intraday seberapa banyak teman-teman melakukan transaksi gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi memang di sini ada pro dan kontra ya tentang kita ingin mendapatkan cuan yang repeating ya dengan menggunakan transaksi yang sering secara kuantitatif, itu dengan menggunakan intraday ataupun day trading. Lalu ketika kita hendak menggunakan hal yang terkait dengan position trading, yaitu trend following dan juga swing trading. Nah, ini memang sering terjadi, banyak orang tiba-tiba hendak lompat gitu ya, tidak melalui dulu evolusinya dari tadi ya, growth investing, trend following, swing trading, day trading, lalu menjadi intraday trader. Nah, bagaimana sih Brojek, menurut Brojek dulu ya, cerita pengalaman Brojek ketika teman-teman Brojek belajar saham di awal, karena kan juga mungkin Brojek ini juga mengalami evolusi juga, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba punya monitor 4 kayak sekarang gitu kan Brojek ya? Ada gangguan tadi. Oke, jadi kan Brojek kan juga berevolusi. Jadi nggak ujuk-ujuk juga tiba-tiba Brojek jadi seorang intraday trader yang pakai tick chart, kemudian udah harus pakai monitor 4 kayak di belakang itu kan, seperti itu. Coba mungkin Brojek bisa ceritain deh waktu yang Brojek perlukan untuk mendevelop skill sampai dapat kayak sekarang. Oke, sebenarnya kisah perjalanan itu seru banget ya. Jadi waktu pertama kali saya menemukan nenek pasar modal itu sebenarnya lebih ke hoki ya. Karena gini, sebelum gua kenal pasar modal ya, timingnya itu sebenarnya waktu itu kuliah gua lagi kacau-kacaunya tuh. Jadi gue cerita dari waktu itu kuliah gue kacau banget gitu kan, gue bingung mau gimana lagi beresinnya. Waktu itu laporan tuh sama dosen pembimbing gitu kan, Bu gimana nih kuliah saya hancur banget nih. Ya, jadi waktu itu saya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya, kadang nggak kuliah tiba-tiba udah dipulang. Jadi waktu itu curhat tuh sama dosen kan, gimana nih kira-kira saya bisa lulus tepat waktu atau tidak gitu kan. Waktu itu juga saya pengen kayak ya kalau misalkan emang nggak bisa tepat waktu, lebih baik saya berhenti, ngomong kayak gitu ke dosen kan. Terus kata dosen tuh bilang gini, kamu tuh sebenarnya daya tangkapnya oke gitu, dia bilang. Banyak dosen yang bilang kamu tuh pinter, tapi kamu jarang masuk kuliah gitu loh.
waktu itu emang nakal banget kan, jadi nggak pernah kuliah. Nah, waktu itu bilang ya udah deh, coba kamu aktif di kegiatan kampus gitu kan. Nah, waktu saya mau aktif kegiatan kampus, saya milih nih, aduh kalau misalkan ikut BEM, saya orangnya anti politik kan, nggak suka politik-politik gitu kan. Ya udah deh, waktu itu saya coba deh, saya berani, ya udah deh, saya ikutan BEM. Nah, waktu mau ikutan BEM, di situ tuh ada pojok bursa. Jadi waktu tempat kualifikasinya itu sebenarnya pojok bursa, kebetulan baru launching pojok bursanya. Wah, keren nih saya bilang kan. Ya udah saya mampir kan, saya mikirnya, wah ini kayaknya keren nih. Dulu waktu kecil saya sering rebutan remote sama orang tua. Waktu itu saya pengen nonton kartun, orang tua pengen nonton Dunia Dalam Berita. Nah, bawah itu dulu sering ada running trade. Ingat banget tuh running trade. Oh, ribut. Pokoknya kayak gimana gitu kan. Terus saya mikir, wah kayaknya keren nih biar bisa membaca running trade yang dulu rebutan remote sama orang tua kan gitu. Waktu itu ya udah deh. Waktu itu di 2015 pertengahan saya mulai belajar tuh kan. Waktu itu dibilang ya udah deh kamu bayar sekian buat ikutan, buat bikin kartunya gitu kan. Ya udah bikin, bayar kan. Nah, dari situ yang tadinya gue biasanya begadang main game, nah waktu setelah ikutan pasar modal itu kerjaan gue begadang cari internet. Karena kan dulu kan nggak ngerti juga kan bukunya apa, terus nyari ilmunya di mana. Ya udah deh gue searching di internet, ya searching di internet. Nah kebetulan waktu itu di kampus itu gurunya itu sudah mau ujian CFTI, tapi belum ya. Jadi dia udah ada tuh silabusnya. Nah saya pinjam silabusnya. Dari silabus tersebut saya searching di internet. Jadi yang tiap malam kerjaan biasa ngegame itu tiap malam gue begadang tuh searching. Sampai ada satu blog ya, mungkin blognya masih aktif sekarang. Nama blognya itu terusbelajarsaham.blogspot.com. Nah itu ingat banget tuh. Jadi dulu itu blog itu sebenarnya lebih pengenalan ke saham tuh. Oh ini basicnya ini dan segala macam. Nah sebenarnya nggak terlalu banyak yang terlalu penting ya. Cuman karena niat belajarnya tinggi, jadi gue kopas tuh. Jadi karena nggak bisa dikopas, jadi gue ketik ulang. Jadi kerjaan gue begadang, gue ketik ulang. Besok ketemu guru pasar modalnya yang di pojok bursa, gue siapin 3 pertanyaan. Nah dari situ deh 3 bulan pertama itu semua silabus itu lunas. Semua silabus lunas, plus waktu itu udah mulai injek, ya udah mulai masuk pasar modal. Pertama kali itu beli saham BCA. Dan kebetulan banget, waktu sehari sebelum beli itu, sorenya itu gue habis belajar yang namanya candlestick pattern. Nah, di 2015 itu kebetulan waktu pertama kali IHSG reversal. Jadi ada, istilahnya tuh ada beginner luck ya. Beginner luck. Nah, waktu itu kebetulan tuh langsung beli BCA, harganya kalau nggak salah 16.000 apa 11.000 gitu. Pokoknya jualnya itu sekitar 20-30%-an. Nah, itu seneng banget tuh. Nah, sejak dari situ baru tuh karena kebetulan gue paling niat belajar. Nah, 1 tahun pertama gue sering sharing. Jadi apa yang gue pelajarin gue sharing ke teman-teman gue di bawah. Jadi ada kayak kita tuh ada grup belajar ya kan, KSPM, kelompok studi pasar modal. Nah, situ tuh gue sering ditunjuk jadi pengajar. Coba Jack, lu yang ngajar gitu kan. Padahal sama-sama belajar. Ya udah deh, gue beraniin kan. Waktu itu rambut masih gondrong, tampil badan masih kurus, pokoknya beraniin aja ngajar. Padahal nggak pernah belajar gitu, nggak pernah ngajar gitu kan. Pokoknya di situ. Nah, start dari situlah karena gue dituntut untuk ngajarin teman-teman, jadi gue lebih makin semangat yang namanya belajar. Nah, sampai di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, waktu itu gue diminta Mang Amsi ya, kebetulan Mang Amsi untuk jadi pembicara. Nah, status itu deh mulai semangatin diri buat belajar yang lebih kencang lagi. Nah, jadi gue mulai berani share knowledge itu sebenarnya setelah 2 tahun belajar. Dan dibilang setelah berapa tahun sih lancar intraday trading, gue setelah 3 tahun. Jadi 2018 baru mulai jago trading gitu. Tuh, teman-teman, Sahamologers dengerin 3 tahun ya. Jadi kalau kalian misalnya baru nonton VOD, video on demand hari ini, terus besok Senin ngarepin cuan, ngarepin
kayak cepat itu kayaknya impossible banget ya, kecuali memang teman-teman mendapatkan beginner's luck. Project, kembali ke topik kita malam hari ini, cari cuan cara cepat. Kan banyak orang ini kadang-kadang gini ya, mereka betul-betul menginginkan ketika trading saham itu mendapatkan instant gratification. Jadi kayak gini loh, beli hari ini, cuan hari ini, dirasain. Atau misal, tapi yang jadi masalah gini, ketika beli hari ini, dia nggak mau cut loss hari ini gitu ya. Nah, mungkin kita bisa sekarang masuk ke hal yang ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengidentifikasi saham-saham apa yang bisa memberikan potensi cuan, walaupun mungkin ketika kita beli mungkin nggak immediately kita akan cuan gitu ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, misalnya kayak contoh sekarang gini, informasi-informasi apa yang perlu kita persiapkan untuk mengidentifikasi saham-saham yang punya potensi untuk running atau punya memberikan opsi cuan cepat. Info-info apa aja kira-kira? Misalkan kayak contoh ketika kita men-set up sebuah workspace trading itu, info apa yang bisa kita perlu kita taruh, kita perlu put di komputer kita sehingga kita bisa mengidentifikasi saham-saham apa yang punya peluang untuk kasih kita cuan hari itu. Sebenarnya ada step-stepnya ya. Yang pertama jelas teman-teman sebelum memulai bertransaksi ya, sebelum marketnya buka, jelas teman-teman harus mengetahui kira-kira ya. Tapi memang nggak bisa teman-teman 100% tahu. Tapi teman-teman harus tahu kira-kira market hari ini arahnya kemana. Ya itu dulu. Ya jadi istilah kalau kita di grup elit itu ya teman-teman harus bikin PR terlebih dahulu. Ya bikin PR ya. Jadi cari kira-kira saham mana yang lagi rame diperdagangkan atau yang lagi rame dibicarakan. Ya, jadi kita bikin whitelist terlebih dahulu, ya itu step pertama. Step kedua, ketika kita melihat market, jelas ketika teman-teman ingin yang namanya intraday trading, ya intraday trading itu erat kaitannya dengan keramaian ya. Jadi kalau biasa gue di kelas tuh ngajarin intraday trading itu sama aja kayak nyopet ya. Nyopet ini istilah umum banget ya. Ayo kita nyopet sama apa nih? Nah, sebenarnya istilah nyopet itu memang teman-teman bisa benar-benar artikan secara real ya di pasar modal. Jadi gini, yang namanya tukang copet itu nggak mungkin dia nyopet di mall atau tempat-tempat yang sepi. Ya jelas tukang copet itu mereka nyopet di tempat-tempat yang ramai. Nah dari sini kita bisa mengidentifikasi ternyata ketika kita ingin intraday, ya jelas kita harus memantau saham-saham yang lagi rame diperdagangkan. Ya, jadi lagi rame diperdagangkan, saham misalkan saham A lagi rame diperdagangkan. Nah, ketika kita sudah tahu nih saham ini lagi rame perdagangkan, jelas kita harus mengidentifikasi trennya. Ya, kenapa kita harus mengidentifikasi trennya? Karena memang tren ini adalah arah. Ya, jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk, ini lagi rame, beli. Ternyata ramenya mungkin fall atau ramenya sedang di-maintain aja gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu trennya apa. Ketika misalkan, kita lihat trennya uptrend atau trennya mau uptrend, tinggal kita eksekusi ya. Jadi eksekusinya itu ada beberapa kondisi. Bisa kita eksekusi breakout buy, jadi ketika dia break high, baru kita beli, atau juga kita bisa eksekusi ketika dia melemah. Tapi dengan catatan, pastikan melemahnya setelah trennya terbentuk. Ya, jadi kalau trennya belum terbentuk, lebih baik kita eksekusinya setelah dia break resisten ya, atau membentuk pola uptrend. Nah, kalau misalkan belum membentuk pola uptrend ya, pastikan kita lebih baik menunggu terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika dia belum membentuk pola uptrend ya, berarti ada kemungkinan sahamnya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi pastikan tren yang baru mau uptrend. Jadi halnya simple ya. Jadi jadi stepnya tadi kita bikin PR dulu. Setelah bikin PR kita cari yang namanya saham yang rame. Setelah itu kita identifikasi trennya. Nah, untuk mencari saham yang rame dan mencari saham yang break trend ini ya, teman-teman sebenarnya nggak usah pusing-pusing menggunakan tools yang terlalu ribet ya.
teman-teman bisa mencari di aplikasi sekuritas ya. Jadi banyak sekuritas yang bisa menyediakan yang namanya top value top frekuensi ya, atau top value. Ya, jadi di banyak sekuritas itu itu disediakan biasanya. Baru nanti teman-teman lihat trennya. Nah, trennya di sini untuk intraday ya, teman-teman pastikan punya chart intraday ya. Nah, untuk chart intraday gua paling rekomendasiin teman-teman pakai yang namanya tick chart. Nah, di tick chart ini memang nggak semua sekuritas provide ya. Kalau yang kerja sama kita ya semua rata-rata provide tick chart ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya sekuritas yang memiliki tick chart ya bisa buka sekuritas yang aliansi sama kita gitu. Jadi simple, bikin PR, cari yang rame, identifikasi trennya gitu. Nah, untuk misalkan oke, gue udah identifikasi tren, udah beli, jualnya di berapa? Nah, untuk jualnya di berapa, gue selalu membicarakan ke teman-teman ya yang sering trabar sama project ya. Sering saya mention yaitu jualnya kapan? Jualnya secukupnya ya. Jadi nggak usah tunggu trennya balik arah, nggak usah tunggu trennya sampai setinggi mungkin, secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena rezeki itu sudah ada yang atur, ya. Jadi ketika teman-teman sudah merasa cukup, ya udah take profit. Nggak usah mikirin sampai cuan paling banyak, nggak usah, ya. Secukupnya. Karena ketika teman-teman memaksakan cuan optimal, ya hasilnya saya yakin nggak bakal optimal. Ya, jadi ketika teman-teman feelingnya sudah merasa optimal, sudah merasa cukup, ya udah jual aja. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk apa? Untuk melawan dua musuh terbesar intraday trader ya. Pertama fear, kedua greed. Nah, fear takut hilang duit, greed nafsuan. Nah, makanya ketika teman-teman sudah memiliki posisi, jual secukupnya. Jika turun pun ngerasa nggak enak, langsung jual aja, nggak usah pusing gitu loh. Ketika dijual dia naik lagi, ya udah rezeki teman-teman udah sampai situ gitu, simpel aja. Project, selain tick chart kan ada lagi salah satu hal yang bisa kita pantau adalah dengan melihat bid over ratio. Jadi saham-saham yang bid over rasionya tinggi di mana jumlah bid lebih banyak dari jumlah offer, itu ada potensi kenaikan di hari itu. Apakah itu betul, Project? Iya, itu untuk jadi gini. Tadi kan saya bilang carilah saham-saham yang lagi ramai diperdagangkan. Nah, ketika kita melihat itu di bid over ratio, sebenarnya fungsi dari bid over ratio ini adalah kita melihat saham mana yang lagi ramai dipantau, tapi belum diperdagangkan. Ya, fungsinya apa? Kita melihat saham yang lagi ramai dipantau, sama aja kayak misalkan nih kita beli bubur ayam, ya. Ada beberapa kedai bubur ayam. Kita pasti pilih bubur ayamnya yang lagi rame orang ngantri beli, ya kan? Karena kita bisa sesimpelnya kita mikir gini, oh bubur ayamnya ini pasti enak nih karena yang rame, yang beli rame. Jadi kalau bubur ayam rame itu ada dua kemungkinan, kalau nggak pakai dukun, kalau nggak enak gitu loh, ya. Jadi sama di pasar saham juga kayak gitu. Kalau nggak sahamnya pengen naik atau nggak memang di-maintain. Ya, di-maintain itu dalam artian mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat tersebut biar orang-orang ikutan. Jadi dua kemungkinan, saham itu di-maintain atau memang ramai diperdagangkan. Nah, ketika kita sudah melihat, ketika kita sudah men-screening, ya sebelum market buka kita udah tahu nih, oh saham ini kayaknya bakal ramai. Dan ketika market buka dan ternyata memang banyak orang yang pengen beli, ya. Jadi on running itu kan total orang ngantri lebih banyak dari total orang ngantri jual ya, ngantri beli daripada ngantri jual. Nah ini tadi ya, ketika kita melihat sebuah saham tersebut, wah ternyata rame pengen beli. Nah jadi hal tersebut meningkatkan kemungkinan sukses teman-teman bertransaksi gitu. Jadi kemungkinan naiknya tuh lebih besar ketimbang saham-saham yang nggak ramai gitu. Tapi bukan berarti saham yang nggak on running nggak bisa naik, enggak. Gitu. Oke, Project. Sekarang terkait dengan tadi ya, rame tidaknya kita lihat dari bid over, karena juga ada orang yang sudah taruh posisi untuk beli, ada beberapa orang juga sudah taruh posisi untuk jual. Apakah itu dikaitkan juga dengan hal-hal seperti kayak
sentimen-sentimen yang selama ini mungkin orang sering pakai ya. Misalnya ada orang yang cerita, wah ini sahamnya lagi rame gara-gara apa namanya dibincangkan oleh influencer seperti Yusuf Mansur atau Kaesang seperti itu. Itu biasanya juga mempengaruhi bid over nggak, Jack? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan influencer, kalau yang bilang itu influencer, justru menurut saya sih itu bisa teman-teman manfaatkan untuk day trading aja, ya. Karena apa? Karena biasanya mereka itu bicara saham tersebut ketika market nggak on, ya. Jadi jarang mereka bilang, oh saham ini menarik, boleh dibeli ketika market on. Jadi biasanya misalkan pagi-pagi atau nggak malam-malam mereka baru bicara tuh, oh saham ini menarik. Nah, ketika misalkan teman-teman memiliki saham yang dimention sama mereka, kalau saya pribadi saya lebih cenderung sell on strength ketika mereka sebut, ya. Misalnya kayak kemarin, Wika nih menarik, Wika dan PTPP PTPP, dan ya Wika. PTPP dan itu dua kalau salah, PTPP sama Wika katanya menarik karena SWF. Menurut saya sih alibi untuk naiknya SWF itu udah lama banget ya. Jadi kalau misalkan itu dijadikan lagi untuk pom-pom ya istilahnya, atau mereka sebut oh saham ini berpotensi naik ya. Kalau saya pribadi ketika teman-teman ingin intraday atau day trading ya manfaatkan itu untuk day trading. Sell on strength aja ketika mereka sebut, karena memang secara historikal ketika mereka sebut biasanya paginya emang naik kenceng banget, bahkan biasa terjadi gap up. Gap up kan terjadi ketika euforianya terlalu tinggi, ya, euforia terhadap saham tersebut terlalu besar sehingga terjadilah yang namanya gap up. Nah menurut saya ketika terjadi gap up, tunggu beberapa menit, jual aja gitu. Oke, Jadi jadi dalam kondisi kayak Oke, jadi dalam kondisi misalkan saham itu disebut influencer, kemudian juga influencernya juga punya masa banyak, justru itu menjadi kesempatan buat kita untuk cari cuan cara cepat, jual hari itu juga, beli misalkan kita menggunakan tadi ya bid over, tick chart dan lain-lain untuk bisa menangkap peluang itu untuk menjual ya, nggak usah istilahnya kita keep, karena bisa aja ketika kita beli di pucuk saham itu bisa turun gitu ya. benar. Oke, kemudian Bro Jack ketika kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ketika influencer bicara tentang saham gitu ya, misalkan dia punya massa banyak, kemudian dia juga punya mungkin saja dia apa namanya punya pengaruh banyak gitu ya di massa gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan mereka juga nggak memperhatikan faktor fundamental gitu kan, kayak contoh lah, misalnya perusahaan rugi juga di mention sahamnya bisa naik gitu kan, kemudian juga perusahaan mungkin yang fundamentalnya kurang menarik juga bisa naik harga sahamnya. Apakah memang ketika kita mencari cara cuan cepat saham itu kita harus tutup mata masalah fundamental? Nah, sebenarnya kalau memang kita ingin intraday trading ya, jadi bukan berarti ketika teman-teman menggunakan metode teknikal teman-teman mengabaikan fundamental, enggak, ya. Karena memang fundamental itu menemukan saham apa yang baik teman-teman beli, teknikal adalah menemukan kapan timing terbaik buat beli saham tersebut. Nah, beda cerita untuk intraday. Ketika teman-teman intraday ya teman-teman tentu jelas mengesampingkan efek-efek jangka panjang seperti fundamental. Karena memang ketika ada news atau ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, ada memang short term impact dan juga long term impact ya. Long term impact itu seperti fundamental. Jadi ketika fundamentalnya bagus, ya long term impact-nya akan saham tersebut akan uptrend. Yang namanya uptrend pun nggak serta merta naik terus, enggak. Jadi yang namanya trend itu ada namanya higher high, higher low ya. Jadi dia membentuk puncak dan membentuk lembah. Nah, untuk yang namanya fundamental itu kita lebih condong untuk tren-tren jangka panjang ya. Nah, ketika kita intraday trading, kita hanya menggunakan tren-tren jangka pendek, bahkan tren-tren minor ya, tren-tren intraday ya, di mana hal tersebut sangat kecil. Nah, semakin kecil tren itu semakin rentan terhadap yang namanya pom-pom atau biasa disebut euforia ya. Jadi semakin kecil tren, euforia itu semakin besar ya. Sehingga ya tadi ketika kita bertransaksi intraday ya kita memang harus mengesampingkan kita bisa mengesampingkan fundamental. Nah, tapi balik lagi ketika teman-teman ingin bertransaksi intraday di saham-saham
yang berfundamental yang kurang baik, jangan terlalu jangan terlalu santai, karena ketika teman-teman bertransaksi intraday di saham-saham yang fundamental kurang baik, ketika harganya sahamnya turun ya dia berpotensi lanjut turun. Beda cerita kalau teman-teman berintraday di saham yang berfundamental baik. Ketika teman-teman gagal intraday pun ya mungkin ya ada bantalan fundamental yang bisa teman-teman jadikan alasan ya untuk hold lebih lama. Ya, jadi intinya intraday itu boleh mengesampingkan fundamental, tapi ketika teman-teman mengesampingkan fundamental, jangan terlalu santai ya. Ketika dia sudah misalkan break support, ya udah teman-teman mau nggak mau cut loss ya. Jadi jangan terlalu istilahnya berleha-leha ketika teman-teman bertransaksi intraday di saham-saham yang fundamental kurang baik gitu. Oke. Sebelum ditutup, Jack, sebuah saham kalau misalkan kita punya intraday itu boleh nggak diinepin, Jack? Boleh. Misalnya ya. buat sampai besok gitu. Boleh ya. Ada kondisi-kondisi di mana teman-teman bisa hold buat besok, dalam artian pertama kondisi sahamnya itu memiliki candle yang shadow atasnya tidak terlalu panjang. Ya, jadi ketika teman-teman melihat saham intraday teman-teman tutup dan secara bentuk candlenya cukup besar dan shadow atasnya tidak terlalu panjang ya, atau bahkan tidak memiliki shadow atas, itu sangat baik untuk di hold ya. Bisa teman-teman jadikan kondisi tersebut jadi jadi day trading ya. Jadi bisa teman-teman hold ya. Terus juga kondisi berikutnya jika saham tersebut memiliki lonjakan volume ya, apalagi dia baru pertama kali melonjak. Ya, jadi ketika teman-teman bertransaksi intraday melihat sebuah saham melonjak volumenya, tiba-tiba rame gitu ya, tiba-tiba orang semua membicarakan, padahal sebelumnya belum dibicarakan, dan kondisi penutupannya juga bagus ya, seperti tadi yang saya bilang, close-nya tidak memiliki shadow atas yang terlalu panjang, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk besok baru take profitnya, karena kondisi ini bisa dikategorikan kondisi yang day trading ya, di mana di day trading itu Halo, Bro Jack. Kedengeran suara gue, Bro Jack? Kedengeran. Oke. Mungkin ini ada masalah dari sinyal gue. Terakhir, Jack, kalau kita mau belajar tentang ilmu yang tadi Bro Jack sampaikan, intraday, kemudian juga kita menggunakan tick chart, kemudian menggunakan bid offer, kira-kira belajarnya pakai kelas yang mana atau VOD yang mana, Bro Jack? Oke, kalau misalkan teman-teman ingin belajar yang misalkan ya kita ambil jalannya yang misalkan teman-teman pengen ngegaris ya, teman-teman bisa belajar di VOD swing trading yang full course ya. Jadi dia punya tiga kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi di situ full course teman-teman belajar yang namanya narik garis, yaitu basicnya. Berikutnya kalau misalkan untuk day trading ya teman-teman juga bisa beli full course day trading. Nah, untuk intraday, kalau untuk intraday ini belum ada full course-nya, kita masih menyediakan yang namanya mini class ya. Jadi ada beberapa mini class yang bisa teman-teman manfaatkan. Pertama, mini class bid offer-nya Pak Satrio, kedua mini class-nya bandarmologi dari Project, dan ketiga mini kelasnya tick chart dari Project ya. Jadi 3 mini kelas ini bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman gabungkan ya, karena teorinya semua menjadi satu ya. Tadi bid offer mini kelasnya Pak Satrio, terus tick chart dan juga bandarmologi, yaitu untuk yang intraday ya. Untuk day, jadi tadi swing teman-teman bisa beli VOD, terus VOD swing, day trading juga VOD day trading. Kalau intraday bid offer, bandarmologi dan juga tick chart gitu.
Oke, Bro Jack. Thank you banget untuk diskusinya malam hari ini. Nanti kalau ada waktu, mungkin minggu depan kita lanjutin lagi diskusi dengan topik-topik yang lain, termasuk juga mungkin saja kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk trading di esok hari. Thank you, Bro Jack. Semoga kita semua sehat dan jangan Siap. lupa teman-teman yang lain juga nanti videonya akan Bibo share, akan Bibo save, sehingga bisa ditonton lagi setelah acara ini selesai. Selamat malam buat teman-teman semua dan jaga kesehatan ya. Di era pandemi seperti ini, apalagi di musim liburan, kita masih punya waktu 3 hari lagi untuk trading Senin, Selasa, Rabu. Semoga masih ada cuan untuk kita di 3 hari terakhir di tahun 2020 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat selalu.